Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Video kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman di sini yang belum mendapatkan update MIUI 12.5.1 Android 11 Poco X3 NFC. Nah, salah satu contoh misalkan update-nya hilang atau sama sekali sampai saat ini belum mendapatkan update. Dan ketika sudah saya download dan begitu saya mau pasang hilang. Nah, oke, ini ya. Ini yang pertama di sini teman-teman harus cek terlebih dahulu ya di bagian pengaturan pembaharuannya. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke pengaturan ya. Di sini ke tentang telepon, oke. Nah, klik di sini, kemudian masuk ke versi MIUI nih ya. Klik versi MIUI. Nah, selanjutnya di sini teman-teman langsung saja ke pojok paling kanan atas di sini. Nah, ini dia ya, ke titik 3 ini. Klik, ini adalah pengaturannya. Kemudian masuk ke setelan pembaharuan. Oke. Nah, kita klik saja di sini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini samain saja settingannya seperti yang sudah saya buat ya. Otomatis unduh aktifkan. Oke, seperti itu. Otomatis unduh di sini aktifkan, unduh dengan data seluler ini juga aktifkan, nggak apa-apa. Kemudian di sini hidupkan otomatis unduh ya. Di sini ada waktunya nih. Nah, atur saja seperti ini ya, jam 06 dan juga di sini matikan otomatis unduh jam 05. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada otomatis install. Nah, kalau misalkan otomatis install ini lebih baik tidak diaktifkan. Biar nanti kita yang langsung install seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini terima pembaruan lebih awal ya, ini aktifkan ya, seperti itu. Yang ini nih. Oke. Ya, ini aktifkan. Nah, selanjutnya di sini biar teman-teman nggak ribet, klik ke pengaturan, klik tentang telepon ya. Nah, langsung saja di sini tambahkan pintasan layar. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini klik nanti akan langsung masuk ke sini. Nah, ke home screen. Di sini teman-teman langsung saja pilih. Ya, ada. Nah, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua nih, perhatikan semua aplikasi sistem ya. Aplikasi sistem atau aplikasi bawaan dari MIUI-nya, seperti itu. Nah, ini kan salah satu aplikasi bawaan nih. Kalau misalkan aplikasi ini enggak ke update seperti itu, nah ini akan mempengaruhi nih teman-teman. Data paket update atau data OTA update yang oleh pihak Xiaomi dikirimkan ke kita itu akan terhambat karena si aplikasinya ini belum up to date. Seperti itu ya. Oke, jelasnya. Nah, teman-teman di sini ya, untuk mengetahui aplikasi sistem ini itu bisa dicek di pengaturan, kemudian ada di sini ya, pembaruan aplikasi sistem. Nah, kebetulan di sini ada 6 nih, dan di sini 6 ini itu tergabung ya, bukan hanya aplikasi sistem saja. Oke, kita klik. Nah, ini bukan aplikasi sistem ya, ini aplikasi yang saya download dari Play Store. Biasanya di sini juga terdeteksi sih, biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi biasanya kalau aplikasi sistem ada tuh biasanya khusus paling atas ya, itu aplikasi sistem biasanya. Coba aja teman-teman cek ya, seperti itu. Nah, oke, kalau misalkan sudah semuanya terinstall atau terupdate untuk aplikasi sistem, nah kemudian nih isu yang ketiga ya, atau beberapa hal yang memang bisa terjadi ya, karena limit server. Nah, maksud limit server di sini itu, nah, server yang khusus mengirimkan data pembaruan OTA ke setiap masing-masing smartphone itu memiliki batas atau bisa dibilang ada kuotanya, atau kita menunggu antrian dan lain sebagainya ya. Misalkan per 1000 orang ataupun misalkan per 10.000 orang pertama misalkan. Seperti itu teman-teman. Makanya di bagian pembaruan di sini itu ada yang namanya tadi terima pembaruan lebih awal. Nah, ini ya. Nah, kemungkinan ya teman-teman, ketika terima pembaruan lebih awal ini sudah langsung di list oleh server. Misalkan, wah ini udah 10.000 orang nih, udah mengaktifkan terima pembaruan lebih awal. Nah, itu otomatis biasanya akan menerima pembaruan atau update terbaru itu lebih awal. Itulah intinya ya, jelasnya seperti itu teman-teman. Oke ya.
Nah itu jadi terkait limit server, bisa juga nih servernya lagi dipakai untuk roll ke smartphone lain, misalkan Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, bahkan Redmi Note 10 Pro misalkan gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan nih untuk servernya tuh sama, tapi kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin punya satu server ya, pasti banyak nih servernya untuk Xiaomi. Seperti itulah intinya teman-teman ya. Oke, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih. Nah, yang keempat teman-teman di sini itu bisa dengan cara update manual ya. Nah, update manual di sini mudah nih teman-teman. Nah, nanti saya akan share linknya di deskripsi ya, biar nanti downloadnya tuh langsung via grup Telegram. Nah, nanti di Telegram sudah saya siapkan linknya, jadi teman-teman nanti langsung saja akses link di bawah ya, biar nggak susah nanti untuk downloadnya. Seperti itu. Nah, oke, caranya seperti ini. Jika sudah teman-teman download untuk si firmware atau MIUI-nya, paketnya seperti ya, paket firmware-nya. Di sini teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi File Manager. Nah, klik File Manager seperti itu. Nah, nanti langsung masuk ke bagian folder nih di sini. Nah, cari biasanya nanti file yang di-download dari Telegram itu bisa masuk di download di sini nih. Begitu teman-teman. Nah, langsung saja nanti pindahkan ke download room sini nih. Nah, ya. Langsung pindahkan ke downloaded room. Oke. Nah, di pojokan paling atas ini nih. Nah, si file firmware-nya atau si file MIUI-nya. Nah, jangan lupa si file tersebut jangan diekstrak dan jangan dimodifikasi apapun ya, harus tetap seperti itu. Kalau sudah disimpan di sini, nah kemudian teman-teman balik lagi ya ke sini, kemudian klik pembaruan. Nah, nanti biasanya di sini akan otomatis terdeteksi ini. Gitu. Akan otomatis terdeteksi. Nah, kalau terdeteksi langsung saja install atau pasang pembaruannya. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini tips yang keempat, ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan update firmware via OTA ya, atau via aplikasi ini ya, seperti itu. Jadi bisa secara manual download file firmware-nya, kemudian masukkan ke dalam folder tadi download room, dan langsung balik lagi ke sini, dan nanti langsung akan terdeteksi, biasanya seperti itu. Nah, oke, saat ini saya akan coba cek ya untuk si firmware untuk MIUI 12.5 ini di Poco X NFC. Nah, biasanya kalau si paket data untuk si MIUI atau firmware-nya itu tersedia di server, nah kita bisa unduh paketnya nih teman-teman. Nah, ini ya, unduh paket terbaru. Kita klik saja. Nah, kalau misalkan ada tulisan seperti ini, oke, nah kemungkinan nih servernya offline, di sana tuh offline ya. Nah, kemungkinan servernya offline kalau ada tulisan seperti ini, teman-teman ya. Seperti itu, ataupun sedang dipakai roll update firmware yang lain, misalkan ke smartphone yang lain. Jadi untuk akses Poco X NFC kemungkinan di offline kan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya bisa nih. Coba teman-teman cek ya firmware saat ini yang sedang dipakai, misalkan di MIUI 12.0.7. Nah, coba teman-teman di sini unduh paket terbaru. Kalau misalkan terdownload, coba cari ya di sini, cari di bagian download di sini unduhan ya. Nah, ini ada aplikasi unduhan nih. Nah, teman-teman cari itu, diklik. Nah, biasanya nanti akan langsung muncul di sini. Terdeteksi atau terlihat di sini ya. Terlihat itu ada tulisannya. Kalau misalkan MIUI 12.0.7, nah berarti ya itu masih firmware yang dulu ya, belum yang terbaru seperti itu ya. Nah, kalau misalkan firmware tersebut atau firmware yang 12.0.7 berarti masih tersedia di servernya seperti itu. Sedangkan untuk MIUI 12.5.1 masih belum ada. Nah, jadi ditunggu saja kalau misalkan teman-teman mau lewat pembaharuan via OTA ini ya, via aplikasi pembaruan ini. Seperti itu ya. Oke, itu ya mungkin 4 tadi ya penjelasan saya terkait banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di komentar. Update MIUI hilang, kemudian sampai saat ini belum dapat update. Nah, mungkin di video kali ini, adalah jawaban ya, mungkin jelas ya jawabannya seperti itu, biar teman-teman nggak nanti bertanya lagi di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman, udah cukup jelas mungkin ya di sini ya penjelasan saya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin di next video nanti saya akan coba ya bahas
terkait apa sih kekurangan setelah upgrade ke MIUI 12.5.1 ini. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa list ya, terkait ada memang masalah yang mungkin ini nanti akan saya beritahukan ya kepada tim developer dari Xiaomi mungkin ya. Mudah-mudahan nanti pihak Xiaomi nonton video saya yang nanti itu seperti itu untuk segera diperbaiki atau di-fix ya, seperti itu masalahnya tersebut. Oke, itu saja ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.